Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api tambahan pada masa angkutan Lebaran 2024. Penambahan perjalanan di berbagai rute dan kelas tersebut untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kereta api pada momen Lebaran. KAI DAOP 8 Surabaya akan mengoperasikan 54 perjalanan kereta api yang terdiri dari 43 KA jarak jauh reguler dan 11 KA jarak jauh tambahan, dengan total tempat duduk sebanyak 30.340 per hari. KA tambahan tersebut dioperasikan untuk perjalanan relasi favorit seperti Malang Purwokerto, Surabaya Jakarta, Surabaya Yogyakarta, Surabaya Banyuwangi, Surabaya Bandung, dan lainnya. Manajer Humas KAI DAOP 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, pada masa angkutan Lebaran 2024 mulai 31 Maret hingga 21 April 2024. Pemesanan tiket KA tambahan dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket Go Show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya akan mengoperasikan 11 kereta api jarak jauh tambahan pada masa angkutan Lebaran di tahun 2024. Ke-11 kereta api jarak jauh tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan tiket kereta api jarak jauh tambahan tersebut melalui aplikasi Akses BKAI, web KAI ataupun seluruh channel penjualan resmi lainnya. Sementara itu, pemesanan tiket KA jarak jauh pada masa angkutan Lebaran di DAOP 8 Surabaya berdasar data pada Selasa 12 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tercatat sebanyak 170.478 telah dipesan oleh calon pelanggan selama masa angkutan Lebaran 2024. Mulai 31 Maret sampai 21 April 2024. Khusus untuk masa arus mudik Lebaran yakni 31 Maret hingga 9 April atau H-10 sampai H-1, tercatat 75.127 pelanggan yang akan menggunakan KA untuk perjalanan pada arus mudik Lebaran. Sedangkan untuk periode arus balik Lebaran yakni 12 hingga 21 April atau H+1 sampai H+10, tercatat sebanyak 78.450 tiket telah terjual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid melaporkan. Work Improvement and Neighborhood Development for Youth atau WINDI mengajak seluruh sekolah untuk memperkuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan berbagai kegiatan positif dalam menyalurkan bakat. Salah satunya menggelar festival budaya di SMKN 2 Bale Endah. Berlokasi di SMKN 2 Kabupaten Bandung ini, Work Improvement in Neighborhood Development for Youth atau WINDI mengajak seluruh sekolah untuk memperkuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan berbagai kegiatan positif dalam menyalurkan bakat. Seperti yang sedang dilakukan yakni pertunjukan seni budaya lintas wilayah yang menjadi ciri khas kebudayaan Nusantara. Talk show dan diskusi penguatan mental menghadapi kemajuan zaman. Tujuan dari proyek P5 diantaranya menginisiasi lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Sekolah menengah atas dipilih karena SMA merupakan masa transisi dari usia sekolah menuju dunia kerja. Dengan program WINDI diharapkan siswa memiliki bekal lebih sebelum terjun di dunia kerja. Dari Kabupaten Bandung, Bobi Roska melaporkan. Para pemimpin Muslim Amerika yang marah atas dukungan Presiden Joe Biden terhadap Israel mengatakan mereka tidak akan mengambil bagian dalam perayaan Ramadan ataupun Idul Fitri di Gedung Putih tahun ini. Mereka tetap menekan Gedung Putih agar mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Eid Mubarak. Sebuah tradisi tahunan di Gedung Putih, iftar bersama tokoh Muslim ataupun perayaan Idul Fitri. Tahun ini juru bicara Gedung Putih mengatakan kepada VOA belum ada acara yang dijadwalkan terkait Ramadan atau Idul Fitri. We understand that it is a painful time for a number of communities. As you know, we've had senior White House officials meet with members of
the different communities, whether it's Arab, Muslim, Palestinian communities, to talk about their views, to voice their concerns, and we welcome that. Joe and I had a chance to sit down. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas, pengunjuk rasa pro-Palestina telah berulang kali mengganggu acara Biden, hal yang ingin dihindari oleh Gedung Putih. Sejak menjabat, Presiden Joe Biden telah menggelar 2 kali perayaan Idul Fitri di Gedung Putih bersama dengan para tokoh Muslim. Tradisi ini berawal pada 1996 saat pemerintahan Bill Clinton, dan sejak itu setiap presiden apakah dari Partai Republik ataupun Demokrat menggelar santap malam iftar saat Ramadan ataupun resepsi Idul Fitri selepas Ramadan. Namun tahun ini warga Muslim Amerika yang sebelumnya menghadiri acara di Gedung Putih telah mengatakan akan menolak datang bila diundang. This decision is due to the administration's failure to address Muslim community demands for an immediate and permanent ceasefire, and its refusal to stop supplying U.S. manufactured weapons to Israel, which are being used in a genocide against our Palestinian brothers and sisters in Gaza. Ini bukan pertama kalinya Ramadan di Gedung Putih diwarnai kontroversi. Sejumlah Muslim Amerika memboikot perayaan Idul Fitri virtual Biden pada tahun 2021 ketika kekerasan meningkat di Gaza dan menewaskan lebih dari 260 warga Palestina. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menjamu diplomat negara-negara mayoritas Muslim, tapi tidak mengundang kelompok Muslim Amerika, yang anggotanya mengecam retorika dan kebijakan Trump yang mereka anggap anti-Muslim. Namun banyak yang mengatakan kemarahan mereka saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan yang mereka rasakan tahun ini. So we're calling on all Muslims not to accept an iftar invitation by the White House. Because this will be sending the wrong message to the American Muslim community, to the Palestinian people, mainly in Gaza, and to the administration. We don't want the administration to think, even for a second, that things are normal and things are okay. Beberapa di antaranya secara aktif berkampanye untuk memastikan Biden tidak memenangkan masa jabatan kedua. Gedung Putih mengatakan pihaknya telah aktif berkomunikasi dengan warga Arab dan Muslim Amerika sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang biasanya menggelar acara Ramadan juga belum memastikan adanya iftar ataupun resepsi Idul Fitri untuk tahun ini. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sebuah restoran Palestina di Queens, New York City dipenuhi dengan dekorasi dan menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dekorasi ini mendapatkan nyinyiran, namun juga dukungan dari warga New York. Melalui dekorasi, restoran King of Falafel menyuarakan pesan untuk gencatan senjata di Gaza. Pesan ini memenuhi restoran di luar, di dalam, bahkan hingga di lantai. Visual anak-anak malnutrisi di Gaza ditampilkan bersebelahan dengan menu makanan di kasir. Restoran di Queens, New York ini dimiliki oleh Faris Zaidia atau biasa dipanggil Freddy. Imigran Palestina asal tepi barat yang pindah ke AS pada usia 15 tahun. Usaha Freddy dimulai dengan gerobak kecil berukuran 8 x 4 meter pada tahun 2002. Menurut Freddy, saat itu ia langsung berhadapan dengan Islamofobia. And I opened up right after 9/11, where everybody pass you by and say you're a terrorist. Call you all these different names, but I put a smile on my face and just kept it going. It was not much of a business at the start. Freddy mengaku dekorasinya sempat menuai kecaman dan ulasan buruk yang diterimanya. Namun menurutnya mayoritas justru mendukung, termasuk Mark, warga Israel Amerika yang belakangan jadi langganan setiap hari Senin. Something has to be resolved. I don't know what the answer is. Is it a two-state solution? Can the Israelis and the Palestinians, can they work together in a peaceful way? I pray to God that they can. Beberapa pelanggan pertama kali datang murni sebagai bentuk dukungan untuk gencatan senjata. When we walked by and we saw what is in front, because you know, like there are people who own businesses are not going to take a stand because they're afraid that people are not going to come and eat because you. But this place did it, and this is why we ate here. Like I said, we don't have money to just go eat everywhere.
Because before we're gonna go eat McDonald's. Sedari awal berdiri, identitas Palestina selalu disematkan Freddy di restorannya. Oh yeah, always. I always, since even the 80s when he used to say I'm a Palestinian, they start telling you, no, you're an Israeli or you're Jordanian. I said, no, I'm a Palestinian. So it's not about the business anymore. It's about the identity and about the Palestinians that we are right. So what's going to happen to the business? I don't give an F. What's going to happen? I'll survive. There's people in Gaza that cannot find no place to eat and nowhere to sleep or to eat or nothing. Tahun 2010, King of Falafel mendapatkan Fendi Award, penghargaan untuk usaha makanan jalanan terbaik di New York. Kini, King of Falafel punya 1 restoran dan 3 food truck di lokasi berbeda di New York. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu masjid yang berada di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami.